Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Nova akan berkisah kisah 25 Nabi, tetapi untuk topik hari ini, kisah Nabi Ibrahim. Dipersilahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Nova akan menceritakan kisah Nabi yaitu Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Nabi Ibrahim itu Nabi yang keberapa? Berapa? Ya, benar. Nabi Ibrahim itu Nabi yang ke-6 dari 25 Nabi. Langsung saja ya. Pada suatu waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu ada seorang raja hahaha yang bernama Raja Namrud. Raja itu sangat kaya, raja itu sangat gagah, raja itu sangat kuat. Dan akhirnya membuat dia sangat sombong. Padahal di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair hadzaka linnas. Yang artinya janganlah kalian memalingkan diri dari manusia. Maksudnya jadi merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar misalnya. Kemudian tadi siapa yang merasa sombong? Raja Namrud. Nah, sampai-sampai Raja Namrud menganggap dirinya astagfirullahaladzim, menganggap dirinya Tuhan. Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sampai di suatu hari Namrud menyuruh rakyatnya, "Hai rakyatku, inilah aku, Tuhan. Siapa yang tidak mengakui aku Tuhan, akan kubunuh. Dan siapa saja yang mengakui aku Tuhan, ini emas, ini perak, dan ini makanan yang enak." Dan pada akhirnya banyak sekali rakyat Babilonia yang menyembah kepada Raja Namrud. Sampai pada suatu malam ketika Namrud sedang tertidur, beliau terbangun dan di dalam mimpinya itu beliau bermimpi bahwa kerajaannya terbakar habis oleh api. Push. Lalu Namrud bertanya kepada pegawainya, "Kira-kira aku mimpi seperti ini artinya apa ya?" Kemudian pegawainya menjawab, "Ini artinya pada malam hari ini telah lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan." Namrud berkata, "Apa? Menghancurkan kerajaanku? Tidak, tidak mungkin. Tidak. Kalau begitu, kumpulkan semua prajurit. Kamu, kumpulkan semua prajurit. Suruh mereka menyusuri kerajaan Babilonia, seluruh pesisir kerajaan Babilonia." Kemudian prajuritnya berkata, "Siap Tuhan Namrud, siap Tuhan." Kalau ada bayi laki-laki yang lahir pada malam ini, bunuh. Prajurit berkata, "Kalau bayinya lucu, kalau bayinya gemoy, dibunuh juga." Namrud berkata, "Bunuh, semuanya bunuh." Kemudian kebetulan salah satu pegawainya Namrud itu ada yang bernama Azar. Azar adalah seorang pembuat patung yang
seorang pembuat patung yang selama ini membuat patung Namrud yang disembah di kuil-kuil di kerajaan Babilonia. Dia lalu melipir pulang. Ada yang tahu kenapa? Ternyata pada malam itu istrinya Azar melahirkan bayi laki-laki. Azar pun pulang dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergi ke hutan, sembunyikanlah Ibrahim." Kemudian mereka bersembunyi selama 40 tahun. Setelah beberapa waktu yang sangat lama, Babilonia selamat, mimpi Namrud tidak terwujud. Selama 40 tahun dianggap menjadi Tuhan. Pada waktu Nabi Ibrahim lahir, Namrud itu berusia 30 tahun. Nah, setelah memerintah pada kerajaan Babilonia selama 30 tahun, Namrud itu berumur 70 tahun. Pada waktu itu, Ibrahim sudah besar. Kemudian, Nabi Ibrahim melihat orang-orang rakyat Babilonia sedang menyembah patung atau berhala. Nabi Ibrahim berkata, "Kenapa ya kok orang-orang menuhankan sesama manusia?" Nabi Ibrahim terheran-heran. Kemudian di dalam sebuah kuil itu ada patung tertinggi, yaitu patung Namrud. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengambil sesajen, yaitu sebuah apel. Kemudian dilemparkanlah sebuah apel itu ke patung Namrud. Pada waktu itu, rakyat Babilonia sedang beribadah. Mau marah sedang beribadah. Jadi, mereka tidak marah. Namun, mereka akan melaporkannya. Setelah itu, kuil dalam keadaan sepi. Nabi Ibrahim membawa kapak. Lalu dikalungkanlah kapak tersebut ke patung yang paling besar, yaitu patung Namrud tersebut. Dari situ ada yang melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Namrud menghadap kepada Ibrahim. Namrud berkata, "Kenapa kok kamu gak takut? Aku ini Tuhan." Ibrahim berkata, "Kalau kamu Tuhan, Tuhan itu bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan." Namrud berkata, "Aku bisa, panggil 2 orang." Prajurit panggil 2 orang. Kemudian Namrud membunuh salah satu di antara mereka. "Ini buktinya aku bisa mematikan." Ibrahim berkata, "Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat." Akhirnya, Namrud sangat marah. Cepat siapkan perapian yang banyak. Kamu 3 hari akan dibakar." Kemudian Ibrahim diletakkan di tengah-tengah api unggun. Lalu Ibrahim duduk, dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Yang artinya, jadilah engkau
sejuk atau dingin, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Kemudian setelah 3 hari, Namrud menyuruh prajuritnya untuk membuka api unggun tersebut. Pasti Namrud berkata, pasti dia sudah jadi abu. Akhirnya dibersihkanlah kayu-kayu tersebut, dan Nabi Ibrahim sedang duduk di bawah api unggun tersebut dengan selamat, dengan tidak terbakar sama sekali. Kemudian Nabi Ibrahim pulang dengan tidak sombong seperti Namrud. Semua rakyat Babilonia tercengang akan kejadian tersebut. Oh, ini Ibrahim. Mungkin ini yang dibilang Allah. Kemudian setelah beberapa saat, ada lalat hingga ke hidung Raja Namrud. Kemudian Namrud memukul kepalanya. Dan akhirnya Namrud meninggal karena kemasukan lalat tersebut. Mungkin itu cerita kisah Nabi Ibrahim. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nova. Sama